kekuatan di Solo sana yang kemudian akan membongkar sesuatu yang bersifat rahasia. Pasti Prabowo juga punya rahasianya Jokowi dan juga rahasianya Gibran. Dan kemudian kalau kita mau bongkar-bongkaran, ngomong aja. Gibran datang dan mukul gong, nggak bisa pidato. Aku tuh Mas, itu pernah dapat tugas mengajari Gibran itu untuk bisa pidato selama 2 tahun. Berhasil? Agak. Bagaimana membersihkan kabinet, bukan cuma dari orang-orang Jokowi, tapi dari orang-orang yang tidak eligible, yang tidak pas untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih. Ini sahabat kita semua, Prof. Ikrar Nusa Bakti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Ikrar ini ilmuwan politik. Prof, mohon maaf lahir batin. Sama-sama. Selamat merayakan Hari Idul Fitri. Sama-sama. Sehat kan Prof? Alhamdulillah. Di hari yang telah kembali ke fitrahnya nih kita. Insya Allah. Kembali ke... Prof, ini kan ada situasi, ada kejadian yang cukup menarik. Ya. Pertemuan Ibu Mega dan Pak Prabowo ya. Sebenarnya sudah direncanakan sekian lama, tapi toh baru terjadi kemarin ya. Ya. Dan pertemuannya cukup lumayan, 1,5 jam. Ya. Tapi banyak kalangan menduga-duga nih isi pertemuan. Kalau menurut Prof. Ikrar nih sebagai ilmuwan politik, apa manfaat dan apa makna pertemuan ini? Ya, pertama ya, saya melihat nih suatu hal yang menarik ya, karena tidak ada pemberitaan di pers ya. Maksud saya nggak ada itu sampai di sebuah televisi swasta pun itu hanya menduga-duga bahwa ada pertemuan. Hanya dan foto kemudian, aja ya? Iya, dan kemudian itu ada istilahnya itu bagaimana dia mengklarifikasi, nanya sama orang Gerindra, nanya sama orang PDIP. Iya, tadi baru aja selesai. Jadi mereka cuma melihat mobilnya Pak Prabowo itu ya, si Maung Bandung itu keluar dari Tengku Umar lah begitu. Cuma apa isinya? Kita nggak tahu. Oke, Prof. Ikrar, kira-kira kenapa sampai pertemuan ini tidak terpublikasi secara masif? Biasanya kan kalau pertemuan tokoh-tokoh seperti begini ini kan jauh hari sebelumnya sudah biasa disampaikan. Kemudian dipanggil awak media nih, paling tidak mengambil gambar habis itu keluar kan? Ya. Ini kenapa nggak terjadi? Ya, karena tampaknya ya. Atau pertemuan biasa ini silaturahmi biasa atau gimana? Kalau dibilang silaturahmi biasa, kenapa kemudian sampai tertunda-tunda 6 bulan? Ya? 6 bulan ya? 6 bulan, karena kan tadinya pertemuannya direncanakan kan sebelum atau setelah pelantikan Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia 20 Oktober 2024 yang lalu gitu kan, sebelum atau setelah itulah ya. Tapi ternyata kan waktu itu ya informasi yang saya dapat itu tidak terjadi, walaupun mereka udah siap menjaga bundaran Tengku Umar gitu kan. Ternyata mobilnya Pak Prabowo balik gitu kan, karena ada katanya sih dalam tanda kutip kekuatan di Solo sana yang kemudian akan membongkar sesuatu yang bersifat rahasia dari Pak Prabowo dan akhirnya mereka balik gitu. Oke, berarti sebenarnya kalau gitu saya bisa mengambil sedikit kesimpulan bahwa pertemuan Ibu Mega dan Pak Prabowo ini banyak yang tidak menghendaki ya, termasuk mantan Presiden Jokowi. Ya, kelihatannya mantan Presiden Jokowi yang tadinya tidak menghendaki. Cuma kalau sekarang kan ya saya sih ngomongnya belak-belakan aja. Kalau memangnya cuma Jokowi aja punya rahasianya Prabowo gitu kan. Pasti Prabowo juga punya rahasianya Jokowi dan juga rahasianya Gibran gitu kan. Dan kemudian kalau kita mau bongkar-bongkaran, ngomong aja. Walaupun saya melihat bahwa Pak Prabowo tuh entah dia dalam tanda kutip takut atau tidak berani ya, ataukah kemudian dia masih menjaga sopan santun sebagai orang yang banyak dibantu untuk menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8 ini begitu. Jadi itu yang kita tidak tahu persis ya. Tapi kan Anda tahu ya bahwa Pak Prabowo dalam setiap kesempatan, dalam setiap pembicaraan dia tidak pernah melupakan
jasa Jokowi terhadap dirinya. Ya, jadi itu yang harus kita ingat ya. Selalu hidup Jokowi ya. Hidup Jokowi, kemudian saya berterima kasih kemarin juga bicara dengan 7 atau 6 wartawan senior ya, pemimpin redaksi media itu kan juga ngomongnya begitu ya. Saya berterima kasih antara keterpilihan saya sebagai presiden dengan saya dilantik itu ada jeda 6 bulan gitu kan. Jadi dengan 6 bulan itu dia bisa kemudian mempersiapkan pemerintahannya ya. Walaupun buat saya tetap kalau memang itu dipersiapkan, kenapa kemudian buat amburadul gitu kan. Kalau saya lihat ya, Pak Prabowo kok masih terus berupaya untuk meyakinkan orang ya, bahwa dia itu punya program yang baik untuk Indonesia. Yang beda dengan Jokowi. Yang beda dengan Jokowi, yang beda dengan presiden-presiden yang lain gitu kan. Termasuk juga wawancara kemarin. Ini kan kalau Anda lihat sejarah Indonesia ini kan baru pertama kali seorang presiden sampai kemudian 2 kali mengundang wartawan-wartawan, pemimpin redaksi media massa ya, baik itu surat kabar, kemudian online, televisi ya. Jadi itu ini rupanya udah pertemuan yang kedua. Saya juga baru tahu ini yang pertemuan yang kedua ya. Dan ini sampai kemarin menghabiskan itu kalau Anda lihat waktu ya, itu lebih dari 2 jam ya. Pertemuan dengan awak media itu ya? Dengan awak media itu saya lihat ya, itu hitungannya itu 2 jam 30 menit sekian ya. Jadi makan waktu banget ya. Jadi apalagi kalau Anda pakai blocking time tuh berapa mahal biayanya, mahal ya. Tapi saya nggak tahu apakah itu blocking time atau memang TV One itu menyiarkan secara penuh, karena saya lihat memang cuma TV One yang menyiarkan. Saya nggak tahu TV lain ya, tapi saya coba channel Kompas TV waktu itu enggak, Metro TV juga enggak ya. Jadi pada saat itu cuma TV One. Oke, Prof. Kita kembali, apakah pertemuan Pak Prabowo dan Ibu Megawati itu kemungkinan besar ya analisis kita bahwa jangan-jangan ini bagian dari rekonsiliasi mengajak PDIP untuk bergabung di pemerintahan? Ya, kalau lagi-lagi kita ngelihat ke belakang ya, sebab kan persoalan Mega sama Prabowo sebenarnya nggak ada persoalan politik ya. Justru harmonis ya? Harmonis, kenapa gimana, Anda pasti tahu sejarahnya lah ya. Kan itu kan suaminya Mega sendiri ya, Mas Taufik Kemas yang kemudian datang ke Jordan untuk kemudian meminta Pak Prabowo kembali ke tanah air ya, dan akhirnya mau, dan kemudian Anda tahu dia kemudian mendirikan partai yang namanya Gerindra, kemudian menjadi calon wakil presidennya Megawati pada pemilu 2009 ya. Dan setelah itu Anda tahu ya, itu berlanjut ya sampai kemudian menjadi pendukung Jokowi Ahok pada Pilkada DKI ya. Dan yang lucu pada Pilkada DKI dia mendukung Prabowo Ahok, tapi pada 2014 ya, 5 tahun kemudian malah menjadi orang yang berhadapan-hadapan ya dengan orang yang dia bantu gitu kan, untuk menjadi gubernur DKI Jakarta. Ya, maksudnya dalam hal ini pemilihan presiden 2014 ya, berhadapan-hadapan Jokowi dengan Prabowo gitu. Prof Ikra, ada nggak kira-kira spekulasi bahwa kemungkinan besar Partai Ibu Mega ini diajak masuk ke dalam koalisi pemerintahan? Ada kalau itu bukan mustahil, pembicaraan itu ada. Ya. Walaupun saya melihat Mega pastinya tidak ingin bergabung di dalam pemerintahan ya. Walaupun saya terus terang nggak tahu ini kalimat apa atau kata apa yang dia pakai oleh Bu Megawati ya, ketika dia menjelaskan posisi PDIP. Karena kan posisi PDIP ini baru akan diumumkan pada saat nanti Kongres PDIP pada bulan ini atau bulan depan. Ya. Kenapa saya bilang saya nggak tahu? Sebab kalau selama ini kan bahwa Mega sendiri kan selalu mengatakan bahwa kita mendukung pemerintahan apa istilahnya itu Prabowo Gibran, dan walaupun kita tidak masuk ke dalam kabinet dan sebagainya ya. Tapi kalau Anda perhatikan ya, ketika misalnya Sekjen PDIP itu ditangkap ya oleh KPK, langsung kemudian kan ada satu nuansa politik yang berbeda ya.
Kenapa? Ya, kalau Anda ingat ya apa yang dikatakan oleh bocor halus Tempo ya, bahwa ada semacam pertemuan melalui jalur online ya, antara PDIP dengan Gerindra, dan kemudian membicarakan juga soal Hasto gitu kan. Dan Prabowo kayaknya waktu itu katakan bahwa ya udah ikutin aja terus gitu, nanti gimana gitu. Tapi kan ternyata tidak ada suatu tindakan apapun ya. Kenapa? Karena kan waktu itu PDIP mengatakan misalnya ya, kalau nanti anak buah Anda yang dibegitukan, apakah Anda nggak sakit hati dan sebagainya gitu kan. Jadi intinya sejak itu pula kan kemudian Anda tahu ya bahwa tidak sedikit di dalam PDIP yang mengatakan bahwa kita harus keras juga di parlemen. Tapi kita tahu ya, Anda lihat ya, ketika PDIP itu menjadi ketua bukan cuma Komisi 1, tapi juga ketua panitia kerja untuk revisi Undang-Undang TNI, itu kan justru kelihatannya sangat kooperatif banget. Jadi makanya saya kemudian bingung aja, ini siapa yang menjadi ketua partai ini? Apakah Puan yang kebetulan ketua DPR ya, atau kemudian masih Megawati sebagai orang yang agak keras dalam kaitannya dengan revisi Undang-Undang TNI itu. Jadi ini yang saya lihat ya, walaupun kalau kita lihat secara kencang ya, bahwa tetap kayaknya mereka masih menginginkan Megawati sebagai ketua umum ya, dan nanti dia lagi memproses siapa yang akan menjadi pengganti Hasto ya, karena biar gimana pun pengganti Hasto itu bukan cuma harus senasib, sepenanggungan dengan Mega, sepemikiran, sepandangan, tapi juga adalah orang yang pintar di dalam melakukan komunikasi politik ya, baik dengan partai lain, dengan kekuatan politik lain, ataupun di dalam partainya sendiri ya. Kan dulu kan ada selentingan kayaknya, apakah ini si Bambang Pacul ya, yang ketua DPD Jawa Tengah gitu kan, ataukah apa namanya tuh, sekarang kan masih Baskara kalau nggak salah ya, yang mantan wakil ketua MPR yang posisinya diambil alih sama Bambang Pacul ya, untuk tingkatan politik di atas gitu kan. Nah kita nggak tahu ya, apakah Baskara nanti bersedia harus keluar dari parlemen ya, karena kan mau tidak mau sebagai sekjen itu kan harus full time ya? Full time. Nggak bisa main-main. Prof Ikra, ini kan kalau kita lihat sebenarnya pertemuan Pak Prabowo dan Mega itu sebenarnya kurang dikehendaki ya, kurang dikehendaki oleh Jokowi maupun rejim Jokowi mungkin ya. Dan kita tahu bahwa di dalam kabinet Pak Prabowo itu kan masih banyak orang-orangnya Jokowi. Ini terbukti bahwa ada beberapa menteri yang menyempatkan diri bersilaturahmi ke Solo kan. Itu kan menandakan bahwa masih betapa kuatnya nih cengkeraman Jokowi di kabinet Pak Prabowo ya. Apakah menurut Prof Ikra dengan adanya pertemuan Pak Prabowo dan Ibu Mega kemarin, ini akan membuat Jokowi dan orang-orang Jokowi ini semakin tidak berdaya, posisinya semakin sudah goyang? Kita harus wait and see. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa yang akan dilakukan Prabowo pasca 20 April 2025 ini. Setelah 6 bulan? Setelah 6 bulan. Karena kan Prabowo ini kan selalu menjanjikan akan ada suatu gebrakan politik ya setelah 6 bulan ya. Kalau sekarang kan kemarin masih 150 hari itu pertemuan dengan wartawan ya. Dan berarti kalau sekarang ya masih 150 sekian hari gitu kan. Belum sampai ke 180 ya. Pokoknya 6 bulan. Ya, pokoknya 6 bulan. Ya. Jadi kalau ke 180 hari ya berarti sampai tanggal 20 April ini ya. Kalau banyak orang juga menganalisis itu akan terjadi Prabowo itu benar-benar bebas dari cengkraman Jokowi. Kalau satu misalnya kan, itu ketua umum Partai Golkar itu berhenti dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Itu indikatornya? Indikatornya katanya kan. Kenapa kalau ini terjadi, inilah yang kemudian bisa dibilang Prabowo itu punya gigi. Gitu kan. Kemudian yang lain-lain juga ya, kita nggak tahu bagaimana kemudian menteri-menteri yang lain ya, khususnya yang mereka yang di luar dari KIMS. Kenapa saya bilang yang di luar dari KIMS? Karena kan Anda tahu ya,
yang asli Kims itu kan bukan semua yang sekarang ada di kabinet Jokowi, makanya disebut Kim Plus gitu ya. Kayak PKB itu kan baru masuk gitu ya. Kemudian juga Nasdem juga kita tahu juga baru masuk gitu ya. Terlepas dari tidak sedikit pengamat politik yang mengatakan bahwa tidak mungkin Prabowo itu lepas dari Jokowi ya, karena biar bagaimanapun Jokowi lah yang kemudian menentukan dia bisa menjadi presiden ya, melalui Gibran ya. Tapi kita lihat juga ya nuansa politik yang ada ya, tidak sedikit ya, atau tidak dalam berapa kali kesempatan politik ya, itu Gibran boleh dikatakan bukan menjadi wakil presiden ya, tapi malah diposisikan sebagai orang yang tidak bisa melakukan hal itu. Makanya kemudian Prabowo kelihatannya menugaskan sang adik ya, Hasyim Joyo-Hadi-Kusumo misalnya, kayak waktu peresmian sebuah tempat ibadah dari umat Buddha ya, atau kemudian setelah kasus di waktu Musabaqah Tilawatil Quran itu kan Gibran datang dan mukul gong, nggak bisa pidato ya. Padahal kan Musabaqah Tilawatil Quran itu kan sesuatu yang bersifat umum ya, dan setiap tahun dilaksanakan oleh kita umat Islam di Indonesia ya. Dan itu kan kalau Anda ya, untuk menjadi orang yang harus bicara di depan pembukaan Musabaqah itu kan tinggal, kalau nggak bisa tinggal buka aja YouTube ya, atau Google kan. Mbak Google ya? Mbak Google kan bisa dilihat kan kemarin presiden ngomong apa nih, atau ada yang nuansanya khusus nggak. Jadi as easy as that. Ya. Walaupun memang ada teman saya mengatakan, aku tuh Mas itu pernah dapat tugas mengajari Gibran itu untuk bisa pidato selama 2 tahun. Berhasil? Kagak. Oh, ini menarik. Berarti ada temannya Prof. Ikra yang pernah mendapat tugas mengajari Gibran untuk pidato. Betul. Itu waktu masih jadi wali kota. Waktu dia jadi wali kota. Tapi nggak berhasil itu. Nggak berhasil. Berarti kalau begitu memang Gibran ini standar IQ di bawah kira-kira ya? Saya nggak mengatakan demikian ya, tapi kenyataan lah. Fakta ya? Ya, kalau saya lihat gitu. Makanya kemudian saya jadi bertanya-tanya, jangan-jangan apa yang dikatakan oleh teman-teman ya, bahwa dia itu jangan-jangan tidak lulus SMA dan sebagainya, itu juga perlu dibuktikan ya. Kenapa? Kemudian ya saya beri contoh ya, dia kan waktu itu katanya ikut tes di Australia gitu kan, untuk mempersiapkan S itu dia harus ikut satu bimbingan belajar lah begitu kan. Tapi kemudian dia memilih untuk kembali ke Singapura gitu kan. Dan kita juga nggak tahu apakah di Singapura itu dia masuk universitas atau bagaimana. Karena ada orang yang bertanya, masa kemudian SMP-nya dia sampai 4 tahun gitu kan. Maksudnya 2 tahun di Indonesia, 2 tahun di Singapura. Gitu. Itu kan menjadi satu tanya-tanya besar ya. Dan buat saya hal semacam ini kan tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Harus dibongkar ya? Iya, kayak misalnya ada teman ya yang dulu juga berbeda pandangan politik sama saya, dan Anda tahu yang saya maksud ya. Seorang ahli hukum yang tinggal di Bogor. Ya. Dia kemarin kan baru aja bikin suatu TikTok atau YouTube baru kan, yang dia keluarkan pada saat mereka berkunjung ke kantor polisi lah, memberikan suatu data-data baru bahwa Jokowi itu tidak lulus dari biasanya palsu. Betul. Oke, Prof. Ikra, ini kan tadi Prof. Ikra katakan bahwa kalau kita melihat ya bahwa ada kebijakan-kebijakan Prabowo yang sudah mulai menarik nih jarak ya antara kekuasaan Jokowi. Misalnya kemarin harusnya ada tugas yang diberikan kepada Gibran, itu diberikan kepada adiknya. Tapi mungkin itu karena sekedar melihat kemampuan Gibran diragukan mungkin ya, sehingga dia mendelegasikan adiknya. Apakah kalau menurut Prof. Ikra melihat dengan misalnya kejadian kemarin ini, pertemuan Ibu Mega dan Pak Prabowo ditambah nanti dengan genap berusianya 6 bulan pemerintahan kabinet Pak Prabowo, nanti ada hal-hal yang menurut kita ini langkah-langkah yang progresif. Misalnya katakanlah orang-orang Jokowi itu nanti akan di reshuffle. Satu, kemudian yang kedua, ada nggak kemungkinan Pak Prabowo memberi ruang nih kepada aparat penegak hukum untuk memeriksa Jokowi? Ini kan
pelanggaran Jokowi banyak. Seperti tadi yang Prof. Ikrar katakan ada pelanggaran ijazah, itu kan semua termasuk pidana kan. Belum lagi laporan OCCRV. Gimana menurut pandangan Prof. Ikrar? Ya, kalau buat saya itu yang beberapa itu ahli hukum ya di dalam podcast Anda ya yang saya suka nonton itu. Saya lihat, wah ini orang nih ngomong apa, ngomong gitu. Jadi tidak sedikit orang yang berbicara, apakah itu seorang aktivis pers independen, ataukah dia adalah dosen yang baru aja dipecat ya dari salah satu universitas di Jakarta ya, yang kampusnya tuh pernah menjadi kampus saya juga gitu kan. Dan itu dia ya. Jadi dari situ ya kan pandangan-pandangan mereka kan seperti itu. Kalau Anda misalnya membuka kesempatan untuk apa istilahnya itu penyidikan atau paling nggak penyelidikan dulu ya terhadap Jokowi dan keluarganya, disitulah yang kemudian kita juga bisa menilai apakah Prabowo ini udah independen atau belum ya. Walaupun mudah-mudahan tidak terjadi kong kali kong seperti yang dulu dilakukan oleh Andi Galip ya, kalau Anda masih ingat dan kasus Presiden B. Habibie pada saat itu ya pokoknya Pak kita bikinlah supaya orang tuh bahagia udah ini, walaupun nanti jalannya persidangan beda gitu kan. Bisa aja sebetulnya kalau memang itu dilakukan oleh Prabowo, mau atau enggak gitu kan. Dan ini Bung, terus terang ya, soal hukum nih ya, ini kan salah satu titik kunci ya, sampai sekarang enggak pernah selesai. Maksud saya apa janji Prabowo tentang yang dia bilang bahwa saya akan kejar sampai ke Antartika, saya akan kejar, pokoknya macam-macam lah. Tapi tiba-tiba melemah mengatakan bahwa ya balikkan aja uang yang Anda korupsi kan, nggak usah ngomong-ngomong, nanti kita bikinlah caranya gimana, coba sampai ke arah situ ya. Dan kemudian juga dia, kalau saya lihat ya, dia juga bukan cuma ingin memberangus pers ya, tapi juga kita-kita ini ya, yang selama ini masih aktif di media-media sosial. Dan saya ngomong terus terang ya, ini kita harus hati-hati ya di dalam YouTube saya, tayangan YouTube saya kemarin yang tentang berlebaran di tengah penderitaan, itu juga ada saya selipkan loh. Kita harus hati-hati loh ya dengan bagaimana nanti rancangan revisi undang-undang penyiaran. Ya. Kenapa? Karena di undang-undang penyiaran itu juga ada kaitannya dengan media sosial. Ya. Dibatasi nanti kita. Dibatasi. Bisa saja atas nama keamanan nasional atau atas nama kepentingan umum ya. Nanti Anda punya di bredel ya. Dan ini udah pernah terjadi dengan kasus Rudy Eskamri kan. Berarti kalau Prof. Ikrar melihat bahwa sebenarnya kepercayaan publik terhadap Prabowo ini nanti ditentukan oleh kebijakan-kebijakannya. Kalau misalnya dia bisa memberi ruang, memberi kesempatan kepada para penegak hukum untuk mengadili Jokowi dan keluarganya. Itu salah satu tolak ukur ya? Iya, itu salah satu tolak ukur yang paling menentukan ya. Apakah kemudian dia serius untuk benar-benar independen from Jokowi. Ya. Karena biar bagaimanapun buat saya ya, itu kan persoalan OCCRP itu kan bukan cuma persoalan tunggal ya. Dan sayangnya Prabowo selalu mengatakan bahwa ini ada kaitannya dengan satu lembaga yang kemudian juga atau orang kuat di Amerika dalam bidang ekonomi yang kemudian punya modal di sebuah media berita mingguan di Indonesia yang katanya kerjanya memecah belah bangsa. Buat saya itu tidak masuk akal ya? Nggak masuk akal. Ya. Kenapa demikian? Karena sebuah lembaga pers ya, itu kalau memang TBK itu terbuka, siapa aja bisa aja memberikan beli saham dia. Tapi kan siapa yang akan menentukan tentunya ya bukan si pemilik saham tunggal, tapi kan juga Dewan redaksinya juga masih independen ya. Prof. Ikrar, ini kan pertemuan juga kemarin ya antara Ibu Mega dan Pak Prabowo ini kan tidak bisa dilepaskan bahwa ini ada dua partai besar nih. Betul. Gerindra dan PDIP yang bertemu. Apakah kira-kira tidak ada spekulasi misalnya di pertemuan itu jangan-jangan ada kemungkinan mereka akan membicarakan. Karena kan Pak Prabowo ini ingin memperlihatkan kepada publik nih, kepada rakyat bahwa
Setelah 6 bulan dia bukan lagi orangnya Jokowi. Dia tidak disetir lagi oleh Jokowi. Oleh karena itu dia mulai melakukan pendekatan nih, pembicaraan kepada Ibu Mega untuk menjejaki sebuah kebijakan-kebijakan. Misalnya katakanlah, apakah kira-kira dia tidak menjejaki bahwa gimana nih PDIP bisa nggak sebagai partai yang membuka peluang mengusulkan untuk dilakukan pemaksulan terhadap Fufafa Gibran. Kan bisa jadi begitu pembicaraan-pembicaraan. Kalau itu terjadi ya, siapa tahu gitu ada koalisi baru. Itulah surprise politik yang boleh dikatakan benar-benar menjadi berita politik terbesar dalam sejarah politik Indonesia ya. Tapi kalau jangan dulu Prof, kan bisa jadi begini tawar-menawarnya. Gimana nih Ibu Mega bilang, oke, saya bisa masuk misalnya ke dalam pemerintahan, tapi masalah Gibran kita harus selesaikan secara hukum. Itu kan bisa didiskusikan. Ada kemungkinan nggak itu semua? Saya kemungkinan itu masih sangat kecil. Ya, kenapa? Karena saya melihat ya, Prabowo tuh paling takut untuk melepaskan Gibran ya. Jadi dia biar aja ada di situ walaupun kemudian tidak diberikan suatu tugas-tugas khusus yang sangat penting lah gitu kan. Anda lihat aja misalnya di TikTok tuh kan ada bahwa ini tugas wakil presiden di negeri Konoha gitu kan. Yang Anda lihat itu, Anda nonton, dia ngambil minuman terus kemudian dibagi kepada anak-anak sekolah dan sebagainya. Coba Anda bayangkan ya, apakah memang gitu tugas dari seorang wakil presiden? Hanya datang untuk misalnya berkunjung ke sekolah-sekolah lagi yang sedang bagi-bagi yang disebut dengan makan siang bergizi gitu kan, ataukah kemudian juga datang ke tempat banjir dan kemudian ngomong begini dan nggak jelas ya, dan kemudian Anda tahu ya itu juga tidak pernah didengarkan sama orang-orang yang di tempat orang yang sedang kebanjiran itu, karena dia jadi istilahnya dicuekin Prof ya? Dicuekin ya, bukan cuma sama orang di sekitar situ, tapi khususnya oleh ibu-ibu juga nggak dianggap gitu kan. Kenapa demikian? Karena mungkin mereka udah tahu bahwa ini pasti ngomongnya seperti copy paste aja. Misalnya kalau gimana caranya untuk jadi wakil presiden? Udah ikutin aja itu yang namanya guru agamamu, lakukan aja itu. Orang pikir lah kalau gitu-gituan sih semua orang juga tahu gitu kan. Oke, jadi kemungkinan kalau menurut analisis Prof Ikra ini sebagai ilmuwan politik, pertemuan kemarin kemungkinan besar tidak membicarakan itu ya? Begini, jadi gini Bung, saya melihat biar bagaimanapun Bu Mega ini cukup kritis. Ya. Oke, jadi mungkin itu semua yang dibicarakan kemarin ya sama Ibu Mega? Bisa saja dibicarakan ya, karena yang jelas kayaknya Bu Mega juga akan kita lihat ya, dia pengen lihat konkretnya dulu seperti apa. Dan dia tidak ingin melakukan suatu janji-janji politik atau keputusan politik ya sebelum Kongres ini ya, sebelum kemudian ada suatu kebijakan konkret dari Prabowo mengenai hal-hal yang diinginkan oleh PDIP. Karena kalau Anda lihat dari perkubuan politik di Kimplas ya bukan mustahil. Yang namanya politik itu kan lawan dan lawan itu kan tergantung kepentingan bersama. Ya banyak juga yang mengatakan bahwa bukan mustahil PDIP, Gerindra dan kemudian Partai Demokrat ya akan menyatu gitu kan. Bukan mustahil ya. Karena dan kalau itu terjadi Jokowi langsung tersingkirkan ya? Oh, tersingkirkan karena biar gimana pun Gerindra itu kan partai nomor 3 terbesar di Indonesia dari segi jumlah pemilih ya. Dan kemudian Demokrat juga boleh dikatakan cukup naik daun belakangan ini ya. Dan kalau Anda masih melihat dari sisi logika berpikir dan juga apakah seseorang itu punya pendidikan yang benar atau enggak, ya bisa lihat ya. Saya yang dulu juga sering mengkritik AHY ya ketika mau jadi calon gubernur DKI, buat saya dia biar bagaimanapun dia lulus ya pendidikan militer ya. Masih mendingan dari Gibran. Ya, bukan masih mendingan, sangat-sangat mendingan. Sangat-sangat lebih tinggi, apalagi dia kemarin dapat doktor dari
sebuah universitas di Indonesia juga ya. Itu dokternya asli ya? Saya tidak mengatakan 100% dia menulis atau enggak ya. Karena tapi kan sekarang dokter itu gampang dikondisikan. Oh iya, ya Anda tahulah itu. Tadi saya bilang makanya kenapa saya menyebut kata Ketua Umum Partai Golkar ya. Karena memang itulah titik kulminasi yang akan menentukan. Karena di mata saya ya, misalnya kalau Anda jadi dokter itu juga meminta bantuan orang lain untuk melakukan penelitian untuk Anda, tapi paling tidak itu Anda yang melakukan menyuruh dan kemudian Anda konsepnya dari Anda sendiri dan harus dilakukan dengan benar-benar akademik ya, benar-benar sesuai dengan moral akademis, etika akademis. Saya akan menerima Anda sebagai seorang dokter. Tapi kalau kemudian dia sendiri nggak tahu bagaimana proses itu berjalan ya, cuma gara-gara belum lagi angka plagiat berapa persen juga kita cukup tinggi ya. Dan kemudian dengan bagi-bagi jabatan dan sebagainya ya, makanya saya tanpa tedeng aling-aling ya ngomong aja dalam YouTube saya bahwa memang something wrong with that gitu kan. Makanya teman saya Hermawan Sulistyo sampai ya teriak-teriak sana kemari juga ya soal masalah pelacuran akademik ya. Betul. Prof Ikra, ya. Itu kan kemarin tuh ya ada 2 peristiwa selain pertemuan Pak Prabowo dan Ibu Mega, juga seperti yang tadi Prof Ikra sampaikan bahwa untuk pertama kalinya nih ada seorang presiden memanggil ya udah 2 kali nih awak media untuk bertemu bicara dari hati ke hati. Kalau menurut Prof Ikra, apa sih sebenarnya yang ingin dituju Pak Prabowo sehingga kemarin, yang terakhir nih pertemuan kemarin memanggil beberapa pimpinan media yang sebagian besar perempuan ya, ngobrol di Hambalang secara terbuka. Apakah itu bagian ingin menegaskan bahwa pemerintahan Pak Prabowo itu bukanlah pemerintahan yang seperti tadi Prof Ikra bilang, jangan-jangan bisa melakukan pengekangan terhadap kebebasan pers dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita lihat bahwa sebelumnya kan ada kejadian tuh, Tempo diteror dengan kepala babi, dan yang ironisnya kok kepala komunikasi istana ya menjawab dengan jawaban yang menurut saya tidak etis dan tidak pantas ya. Apakah menurut Prof Ikra ini semua bagian yang ingin diluruskan kembali Pak Prabowo? Ya, kalau saya pertama ya, memberikan suatu ini dulu lah, penghargaan lah. Bahwa ini kita apresiasi ya. Kita apresiasi. Ini pertama kalinya seorang Presiden Republik Indonesia itu berbicara kepada pers ya, secara langsung dari hati nurani dia. Ya. Nggak diatur ya? Sepertinya enggak. Kalau pengakuan dari Naswa Shihab ataupun si pemimpin redaksi harian Kompas kan katanya nggak ada pertanyaan, kemudian diajukan dulu ke Biro Pers Istana dan kemudian disaring dan sebagainya ya. Jadi itu benar-benar media bertanya, Presiden menjawab. Tapi ya kalau kita lihat juga ya, buat saya ya ini Pak Prabowo ini masih lanjut dengan kebiasaan dia untuk kemudian berkampanye. Ya, apa yang ingin saya katakan di sini ya kan beliau kan mengatakan ya bahwa ini yang sudah kami lakukan, ini poin-poinnya gitu kan. Kemudian paling enggak 3 hal penting yang juga menjadi bagian dari kepentingan dunia itu harus dimiliki oleh Indonesia. 1 itu adalah independensi dalam bidang pangan. Ya. 2 dalam bidang energi. Yang 3 dalam bidang water. Ya, Anda masih ingat ya. Jadi kita tuh harus swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air. Fine, ya. Dan berikutnya ketika bicara mengenai swasembada pangan itu, beliau menjelaskan bahwa yang jelas yang namanya petani itu harus mendapatkan keuntungan, meningkat taraf hidupnya ya sebagai seorang petani. Karena dalam sejarah hidup saya ada Bang itu kan, ini kita lihat ya makin lama makin sedikit anak cucu petani itu yang kemudian ingin menjadi petani. Walaupun menurut saya itu ada benarnya, karena biar bagaimanapun jumlah tanah petani itu berkurang secara drastis dalam 20 tahun terakhir ini ya, baik itu karena perluasan lahan untuk properti
atau daerah untuk pembangunan yang lain ya, atau kemudian juga tanah yang dibagi pada anak-anak petani itu makin lama jumlahnya luasnya makin kecil kan gitu ya. Jadi tidaklah tertarik mereka untuk menjadi petani. Walaupun tidak tertutup kemungkinan anak-anak petani ini ternyata itu juga bekerja menjadi petani di negara orang ya. Saya beri contoh, ada yang lari ke Malaysia, ada yang kemudian juga lari ke Jepang ya. Kemudian juga yang sekarang juga masih terbuka adalah mereka lari ke Australia ya. Sebagai apa namanya itu pembantu lah di dalam agriculture di Australia sebenarnya. Jadi itu tidak tertutup kemungkinan, dan itu tentunya income-nya jauh lebih besar dibandingkan yang dia bisa dapatkan di Indonesia kan. Ada nggak pertemuan kemarin dengan awak media itu juga sebenarnya ingin mengklirkan ya, ingin menyampaikan bahwa media ini nggak usah khawatir terhadap pemerintahan Prabowo, bahwa suatu ketika misalnya akan dikekang, akan dibatasi. Kan kemarin kan dia menjelaskan juga tentang RUU TNI itu. Ya. Itu kan ada semua hubungannya bahwa RUU TNI itu bukan mengembalikan di fungsi ABRI. Ya. Kemudian dia bilang rakyat, orang, siapa bebas mengkritik pemerintah, itu kan ada kemarin Pak Prof. Ya. Apakah kira-kira menurut Prof Ikra ini yang kemarin ingin dipertegas, diperjelas oleh Pak Prabowo? Betul ya, tapi kan kita juga bisa bertanya juga ya, kenapa kok pasal 7 bertambah dari 14 menjadi 16 gitu kan. Misalnya yang disebut dengan military operation other than war, atau tugas militer selain perang. Ya. Kan ada 2 poin tuh kan yang terkait dengan pertambahan tugas militer. Kemudian bagaimana pembangunan batalion-batalion di semua kabupaten, baik itu batalion yang terkait dengan pertanian ataupun yang terkait dengan perikanan dan sebagainya. Pertanyaan saya ya, itu apa kurang yang namanya the government skeleton itu ya, yang dimiliki oleh TNI ya. Sekarang kan mereka masih punya namanya Kodam, Korem, Kodim, Koramil, bahkan sampai Babinsa, ya, Bintara Pembina Desa. Kalau kemudian kabupaten, di semua kabupaten itu nanti ada 1 batalion atau lebih dalam bidang pertanian, pertanyaan saya, apakah batalion yang jumlahnya antara 700 sampai 1000 orang itu benar-benar menjadi petani atau membantu pekerjaan petani, atau kemudian membantu pengusaha yang kemudian, oh iya benar ya, kenapa saya ngomong bisa gini juga ya? Ya, sekarang gini ya, kalau kita kaitkan ya dengan ucapan Pak Prabowo bahwa Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Anda masih dengar nggak kalimat itu? Ya, kalau Anda dengar kalimat itu, pertanyaan saya, ketika Pak Prabowo itu memegang apa yang disebut dengan food estate di Merauke, apa hasilnya? Ya. Ada kegiatan tersebut ya, bahkan itu sebelum Jokowi berkuasa loh ya. Ada peningkatan nggak? Kemudian juga ketika dia mendapatkan tugas sebagai Menteri Pertahanan untuk juga membangun apa yang disebut dengan food estate di Kalimantan dan juga tentunya di Merauke. Bagaimana perkembangannya? Ya itu yang seperti dikasih tahu sama Gibran tuh lah ya, bahwa ini udah ada jagung hasilnya kan, padahal itu ditanam di pot ya, bukan di tanah gitu. Jadi hal-hal semacam ini ya, dan yang dikatakan oleh Pak Prabowo bahwa kita udah lihat ya berapa data di kabupaten ya, nanti hasil padinya gimana ya. Ini hal-hal semacam ini sudah ada sejak zaman SBY ya. Saya beri contoh ya, salah satu tempat di Bogor yang kami kunjungi dulu sebelum berangkat para dubes ini berangkat ke luar negeri ya. Waktu itu kami berkunjung ke situ, dan di situ ada memang peta. Misalnya di daerah Sulawesi Selatan itu hasil panennya itu di mana saja, jumlahnya berapa dan sebagainya. Dan ini bukan hal yang baru ya. Dan pertanyaan saya, apakah ada perbaikan dalam kaitannya dengan misalnya tanaman padi di wilayah Kalimantan, khususnya yang dibangun sejak era Orde Baru ya, yaitu di atas tanah apa namanya itu, gambut ya.
ada peningkatan nggak gitu kan. Dan kemudian di daerah Merauke dan Tanah Merah lah ya, kita bisa lihat apakah jumlahnya benar-benar meningkat sebuah lahan yang akan ditanami padi ya, yang jumlahnya itu 40.000 misalnya hektar, atau ya, ini akan benar-benar menjadi sekian juta hektar ya, ataukah kemudian ini akan dibuka untuk tanaman kelapa sawit ya, untuk sebuah perusahaan yang Anda juga tahu gitu kan. Benar nggak gitu ya? Dan kemudian apakah kemudian tentara itu membantu petani atau untuk nakutin pemilik hak wilayah tanah, kan gitu juga pertanyaan. Kenapa? Karena toh di daerah misalnya Bovendigul ya, kenapa kok rakyat di situ atau pemilik hak wilayah tanah di situ misalnya memasang pelang salib merah ya, di berbagai wilayah tersebut ya, supaya tanah mereka tidak diambil alih untuk misalnya yang disebut dengan food estate itu ya. Dan Anda jangan lupa ya, itu wilayah Merauke Bovendigul itu dalam sejarah Indonesia sangat penting ya. Itulah terjadinya kolonisasi Belanda. Kolonisasi ini bukan kolonisasi tapi transmigrasi pertama Belanda ya ke Papua, yang kemudian di daerah Tanah Merah itu maksud saya di Merauke melahirkan yang disebut dengan Jawa Merauke, Jamer. Inilah awal dari petani-petani di situ, kalau Anda masih ingat ya. Dan inilah juga awal dari pertemuan antara orang Papua, baik itu dari suku Marin ataukah dari suku yang lain di situ ya, yang kemudian bekerja sama dengan orang-orang dari tanah Jawa ya. Dan kemudian apakah itu berkembang secara alami atau tidak? Dan apakah tanah-tanah di situ itu benar-benar tanah yang cukup baik untuk penanaman padi atau tidak ya, jumlahnya itu benar-benar akan berkembang atau tidak ya. Dan kemudian apakah tidak ada dalam tanda kutip ya itu politik ketakutan yang kemudian diciptakan oleh tentara dengan berbagai proyek food estate yang ada di wilayah Papua bagian selatan itu. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang buat saya cukup penting. Karena apa, tadi saya bilang dalam sejarah Indonesia itulah wilayah kolonisasi Jawa pertama ya, selain Lampung. Ya. Dulu kan Belanda tuh kan naruhnya itu, dan kemudian juga daerah yang lain juga itu adalah kalau Lampung Orde Baru pertama melakukan transmigrasi. Betul. Jadi ini yang kekhawatirannya Prof. Ikrar di situ ya, bahwa mudah-mudahan saja nanti penempatan TNI yang menggarap pangan itu betul-betul berfungsi secara tepat ya, bukan justru sebaliknya. Iya, bukan menggantikan para preman-preman seperti yang terjadi di wilayah Kepulauan Riau. Oke. Saya ngomong terus terang aja ya, selama ini kan terjadi seperti itu ya. Jadi yang Prof. Ikrar khawatir jangan sampai mereka nanti justru jadi bodyguardnya penguasa. Betul, ya. betul. Itu. Kenapa saya berani mengatakan di sini ya? Karena biar bagaimanapun yang namanya polisi ataupun TNI itu kan cuma alat negara tapi yang dipersenjatai. Ya, dan mereka bukan malaikat ya. Maksud saya kalau malaikat itu kan udah jelas ya, dia tidak mungkin melakukan sesuatu yang di luar perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi kalau namanya militer biasa dan masih punya kepentingan, masih punya anak, istri, keluarga, keinginan ya, baik untuk menaikkan jabatan ataupun meningkatkan kekayaan ya. Dan Anda juga tahu kasus misalnya bagaimana seorang petinggi TNI ya yang kemudian akhirnya saya nggak tahu lanjut atau enggak itu yang pengadilannya terkait dengan korupsi di Basarnas misalnya kan. Oke. Prof. Ikrar, pertemuan Ibu Mega dan Prabowo sudah terlaksana. Ya. Apa yang Prof. Ikrar ingin sampaikan nih agar pertemuan ini bermanfaat bagi kelangsungan demokrasi dan bermanfaat bagi pemerintahan Pak Prabowo agar supaya orang tidak menganggap Pak Prabowo bagian daripada Jokowi? Apa yang harus dilakukan? Jadi begini ya, satu tentunya adalah bagaimana membersihkan kabinet bukan cuma dari orang-orang Jokowi, tapi dari orang-orang yang tidak eligible, yang tidak pas untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut ya. Saya tidak mau menyebut orangnya karena nanti seakan-akan saya dianggap ada persoalan ya. Tapi Anda lihat aja apakah dia lulusan Amerika ataukah dia lulusan
Indonesia ya Bukan itu persoalannya. harus benar-benar punya kemampuan ya. Saya beri contoh misalnya, kalau Anda menjadi orang dulu menjadi ketua KPK ya. Anda kan punya etika moral sebagai seorang penegak hukum. Ada panduan yang jelas. Ada panduan yang jelas ya. Ada hal yang tidak boleh Anda langgar. Ada hal-hal yang Ada code of conduct ya. ada code of conduct ya. Jadi itu yang ingin saya katakan ya. Tapi kalau kemudian di kabinet ini bukan persoalan apakah nih sekarang kan banyak orang bicara bahwa kayaknya di pendidikan Indonesia yang masih sangat kurang dipelajari oleh anak didik adalah budi pekerti. Ya. Ini menjadi suatu hal yang sangat penting ya. Nah ini juga demikian ya. Kalau kemudian orang hanya gara-gara posisi bapaknya atau omnya atau siapapun lah gitu ya. Kemudian tiba-tiba masuk ke dalam kabinet ya. Padahal nggak punya kemampuan. Iya, ternyata tidak memiliki kemampuan ya. Ternyata juga yang katanya lulusan Amerika bahasa Inggrisnya juga. Saya nggak menyebut nama ya. Saya tahu itu Prof. Karena katanya lulusan luar negeri tapi bahasa Inggris. Begitu juga berbahasa Indonesia. Saya tadi berdebat nih dengan anak saya loh ya. Karena dia Pak, dia lebih lama tinggal di Amerika. Makanya bahasa Indonesianya nggak bagus. Oke, kita coba ya. Kita cari apa komentar orang tentang bagaimana dia berbahasa Inggris. Ternyata banyak loh netizen kita tuh sadis loh ya. Dia bilang bahwa ternyata anak TK yang masuk ke TK internasional ya, bahasa Inggrisnya itu lebih bagus dibandingkan dengan sang menteri ini ya. Dan saya sampai bilang, coba dengerin baik-baik, itu benar-benar suatu rekaman yang asli atau kemudian dikutak-atik gitu sehingga kemudian kalimatnya memang menjadi amburadur gitu kan. Dan banyak orang mengatakan bahwa itu asli. Asli, jadi mungkin rekamannya memang tidak se-clear kayak kita lagi dialog begini ya, tapi maksud saya itu bukan rekaman yang dikutak-atik supaya mencerminkan bahwa dia tidak berbahasa Inggris dengan baik ya. Saya tidak ngomong bahwa saya juga bisa berbahasa Inggris dengan baik, paling enggak, tapi saya bisa difahami lah dengan teman-teman diplomat asing atau duta besar asing ya, ketika saya bertugas jadi duta besar begitu. Jadi intinya bahwa Pak Prabowo harus melepaskan ya orang-orang yang ada di kabinet, orang-orang yang tidak kredibel, tidak punya kapasitas itu. Iya. Termasuk orang-orang yang kemudian menilai Anda, menilai saya gitu ya, sebagai orang-orang yang kemudian ceriwis dengan persoalan revisi Undang-Undang TNI ataupun Polri ya, yang kemudian dianggap sebagai orang-orang ini adalah buzzer gitu kan. Saya bilang, saya buzzer, siapa yang bayar saya boleh dilihat, cari ya. Siapa yang bayar saya, apakah partai politik atau orang tertentu ya, itu ya bisa dicek. Apakah saya ini buzzer atau bukan ya. Walaupun banyak orang mengatakan bahwa ini kayak buzzer, ya buzzernya siapa? Jadi intinya itu Prof ya, bahwa Pak Prabowo harus bisa memisahkan dirinya dengan kekuasaan lama ya, Pak Jokowi. Itu satu ya. Kedua ya, kita nggak usah ngomong lah bahwa kita akan swasembada pangan, energi, water dan sebagainya ya. Dan kemudian kita juga nggak usah bicara bahwa Anda itu sedang membantu golongan masyarakat tertentu, dalam hal ini petani ya, supaya bisa mendapatkan income yang layak. Pertanyaan saya, dengan kebijakan nomor 1 tahun 2025 itu, efisiensi. Bagaimana nasib tadi saya katakan ya, ini ada hasil penelitiannya loh ya. Bagaimana hasil survei ataupun penelitian mengenai kondisi perhotelan di Republik Indonesia ini. Karena di sini bukan cuma masalah pemilik hotel, tapi masalah orang yang bekerja di hotel. Ya. Berarti menurut Prof Ikra harus dievaluasi semua kebijakan-kebijakan. Betul ya. Dan juga misalnya tadi saya katakan ya, kalau dia ini kan Pak Prabowo kan bicara juga mengenai buruh dan sebagainya ya. Itu bagaimana buruh-buruh yang kena PHK bukan cuma dari Sritex atau pabrik tekstil dan garmen yang ada di Indonesia, tapi juga
pabrik-pabrik lain ya, baik itu sepatu, alas kaki dan sebagainya yang kita tahu kita pernah menjadi raja bukan cuma di Asia Tenggara ya, tapi di dunia ini untuk produk alas kakinya. Karena kenapa? Karena karet Indonesia itu mutunya jauh lebih baik dibandingkan yang dibuat oleh pabrik misalnya di Vietnam ya. Karena biar gimana pun Indonesia ini kan penghasil karet terbaik di dunia ya. Selain Malaysia kan gitu. Dan Anda juga tahu pengolahan karet di Indonesia kan tidak sedikit perusahaan Malaysia juga melakukan itu di Indonesia gitu. Jadi yang saya katakan ya, bagaimana supaya mereka juga bisa hidup? Bagaimana misalnya orang-orang yang bekerja selama ini di dalam misalnya mensuplai misalnya itu pangan untuk kegiatan-kegiatan di kementerian dan lembaga gitu kan. Dan Anda tahu ya, sampai detik ini yang namanya kementerian dan lembaga itu belum 100% work from office, tapi masih work from anywhere. Apa artinya itu? Ya, mungkin ini untuk mengurangi budget negara untuk listrik ya. Tapi Anda tahu ya, kalau kemudian mereka bekerja dari luar seperti pada era COVID, apakah itu kemudian bisa menghasilkan suatu produk yang kemudian bisa dihasilkan menjadi sesuatu yang bisa diekspor, yang kemudian bisa bernilai, yang kemudian juga menambah yang disebut dengan devisa negara. Dan bagaimana juga ya misalnya kebijakan-kebijakan Prabowo mengenai bahwa orang yang mengekspor ke luar negeri itu wajib misalnya keuntungannya itu ditaruh di dalam negeri ya, tanpa kemudian memperhitungkan apakah mereka juga bisa menggunakan uang itu untuk supaya yang namanya roda industri di perusahaan itu juga berjalan. Anda ngerti maksud saya ya? Ya demi menjaga supaya devisa negara terjaga di Republik ini, kemudian katanya pengusaha tidak bisa bebas untuk kemudian menggunakan devisa yang mereka miliki itu ya, kecuali harus ditaruh di Indonesia. Intinya bahwa Pak Prabowo berhentilah berkampanye ya, sebaiknya Anda menunjukkan pada rakyat Indonesia bahwa you have done something for the people and to the people ya. Jadi kemudian jangan kemudian Anda masih bicara mengenai swasembada pangan, tapi kemungkinan untuk mencapai hal itu prosesnya bagaimana tidak dijelaskan secara jelas ya. Bagaimana kemudian juga Anda bisa meningkatkan misalnya harkat petani ya. Bagaimana Anda bisa menyelamatkan para buruh-buruh yang sekarang ini kehilangan pekerjaannya. Ini adalah real politics ya. Inilah real politics yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia selama ini ya, di era hampir 180 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Oke, luar biasa. Terima kasih Prof. Apa yang disampaikan mencerahkan kita ya, menuntun kita untuk melihat sebuah kebenaran. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak.